Sidang pra-peradilan yang diajukan Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Bali, Imade Daging, terkait penetapan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Bali kembali digelar di Pengadilan PN Denpasar, Rabu 4 Februari 2026. Agenda persidangan kali ini menghadirkan ahli hukum pidana dari pihak termohon Polda Bali, yakni Dr. Dewi Bunga, akademisi dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar yang dipimpin oleh Majelis Hakim I Ketut Somanasa. Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon Gede Pasek Suardike mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penerapan ketentuan hukum yang dinilai sudah tidak berlaku setelah adanya perubahan undang-undang. Pasek mempertanyakan langkah yang seharusnya diambil aparat penegak hukum apabila mengetahui satu pasal telah dicabut atau tidak lagi berlaku meskipun proses penegakan hukum masih berjalan dalam masa peralihan aturan baru. Menanggapi hal tersebut, Dewi Bunga menjelaskan bahwa dalam menilai sah atau tidaknya suatu tindakan, penegakan hukum terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan, yakni penentuan dan keabsahan. Menurutnya, keabsahan berkaitan dengan waktu mulai berlakunya undang-undang, sedangkan penentuan berkaitan dengan waktu dimulainya tindakan oleh aparat penegak hukum. Dalam kesempatan itu, Pasek menegaskan bahwa apabila terdapat aturan baru yang lebih ringan atau bahkan menghapus ketentuan pidana tertentu, maka perkara seharusnya dihentikan demi hukum. Ia merujuk pada pasal 3 ayat 2 KUHP yang mengatur bahwa jika suatu perbuatan tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana dalam aturan baru, maka tersangka wajib dibebaskan. Menjawab hal tersebut, Dewi Bunga menyatakan KUHP memberikan kewajiban etik sekaligus kewajiban hukum kepada aparat penegak hukum untuk menyesuaikan proses penanganan perkara dengan ketentuan terbaru. Ia menegaskan bahwa dalam kondisi tersebut, penghentian perkara merupakan kewajiban aparat penegak hukum. Di luar persidangan, Gede Pasek Suardike menilai keterangan ahli yang dihadirkan justru memperjelas posisi hukum perkara yang tengah diuji dalam pra-peradilan. Ia menyebut perkara yang didasarkan pada pasal yang sudah tidak berlaku atau telah kadaluarsa semestinya dihentikan demi hukum. Pasek juga menyebut bahwa sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada Polda Bali untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, namun hingga perkara bergulir ke pra-peradilan, permohonan tersebut belum dikabulkan. Selain itu, pihak kuasa hukum menyoroti potensi pelanggaran etik hingga pidana apabila proses penegakan hukum tetap dipaksakan terhadap pasal yang sudah tidak berlaku. Mereka juga mengingatkan pentingnya penyidik menjalankan kewenangannya secara proporsional dan tetap menghormati hak-hak warga negara. Pasek turut mengungkapkan kekhawatiran adanya kemungkinan pemanfaatan proses penegakan hukum oleh pihak ketiga untuk memperoleh data atau alat bukti tertentu. Menurutnya, hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan etik dan bahkan dapat berujung pada konsekuensi pidana. Jadi saya kira termohon dengan menghadirkan ahli yang sudah juga menyatakan bahwa kasusnya harus dihentikan demi hukum. Udah jelas tuh, kalau daluarsa gugur demi hukum. Jadi dua kalimat ini merupakan kalimat sudah boleh dikatakan kesimpulan. Kenapa? Karena ahli kemarin kan sudah jelas menyebutkan ini nuansanya kriminalisasi. Tapi beliau tidak menyebutkan itu, tapi beliau hanya mengatakan bahwa demi hukum memang pasal 3 ayat 2 itu berlaku mulai tanggal 2 Januari. Hanya mekanisme bisa saja Polda mengeluarkan SP3, wajib mulai SP3. Tetapi karena ini sudah ranah pra-peradilan, itu nanti hakim lah yang menyelesaikan itu. Karena kami sudah bersurat sebenarnya kepada Polda untuk mohon SP3 waktu itu. Tanggal 29 kami bersurat karena kami perkirakan tanggal 2 itu sudah berlaku dan segera dijalankan. Tetapi sampai kita tunggu tidak, malah klien kami diperiksa lagi tanggal 5, akhirnya kita ajukanlah pra-peradilan. Dan tadi saya kira cukup bagus. Dan kalau begini kualitas pengadilan kita, saya kira masyarakat akan banyak masyarakat. Termasuk satu hal lagi yang untuk saya tanya tadi, apabila proses penegakan hukum dimanfaatkan, ya, proses penegakan hukum dimanfaatkan oleh pihak ketiga, memesan dia alat bukti di situ, karena dia tidak punya akses mendapatkan alat bukti di sana, itu bagaimana? Pertama dia bilang etik, yang kedua bisa pidana. Ada clear kan? Jadi memang itu yang kami lihat. Jadi kami tidak ingin nanti proses penegakan hukum ini
semata-mata ingin mencari data-data yang ada di BPN untuk digunakan pihak ketiga. Itu yang kami khawatirkan. Sementara itu, tim kuasa hukum lainnya, Made Ariel Suwardana menilai keterangan ahli semakin memperkuat argumentasi pihak pemohon. Ia mengibaratkan posisi perkara seperti pesawat yang hampir tergelincir, namun berhasil diselamatkan setelah ahli menyatakan pasal yang digunakan sudah tidak berlaku. Sidang pra-peradilan perkara ini masih akan berlanjut dengan agenda kesimpulan sesuai jadwal yang ditetapkan Majelis Hakim PN Denpasar. Saya ibaratkan itu dia pesawat terbang yang mau landing. Ini saksi ahlinya. Awalnya dia mau tergelincir, akhirnya kita selamatkan. Ternyata dia pakai KWP kita juga. Di mana pada saat dia menyatakan bahwa pasal 421 sudah tidak berlaku, kemudian dia menyatakan bahwa kasus ini harus dihentikan. Nah sekarang pihak dari Polda Bali kalau mau selamat juga searah dengan saksi ahlinya, hari ini mumpung ada waktu keluarkan SP3 sebelum nanti dihujat rame-rame. Kabar Bali Hits mengabarkan.